Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat tani dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah pagi hari ini saya berada di Desa Karangbudi, tepatnya di lahan cabai milik salah satu petani kami, yaitu Pak Yanto. Dan di sini saya juga mengajak rekan saya POPT, Pak Rizal, untuk kita bincang-bincang terkait dengan tips dan trik dari petani kita dalam melakukan budidaya cabai di off season ini. Nah, tentunya sahabat jangan lupa untuk follow Instagram kami BPP Kostra Tani Gapura. Kami juga ada sosmed berupa Facebook dan juga YouTube. Nah, kita sapa dulu teman-teman kita. Halo, selamat pagi Pak Rizal dan Pak Yanto. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Terutama nih Pak Yanto nih cerah ceria. Nah, Pak Yanto, Ya. mungkin bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman Pak Yanto, kemudian juga selaku pengurus Poktan ya. Ya. Monggo Pak Yanto. Ya, perkenalkan nama saya Haryanto, biasa dipanggil Yanto. Asal saya Desa Karangbudi, Kecamatan Gapura, termasuk binaan PPL Bapak Sarif. Pak Sarif Ya. ya. Dari Poktan mana Pak? Dari Poktan Budi Luhur. Budi Luhur. Ya. Oke Pak Yanto. Nah, kemudian di samping saya ini juga ada POPT kita yang muda belia tapi energik sekali. Halo, selamat pagi Pak Rizal. Ya, Pak Rizal, monggo. Nah, bisa diperkenalkan diri Pak Rizal ya. Oke, perkenalkan nama saya Rizal, bisa dipanggil Rizal, asal dari Surabaya. Saya di sini sebagai POPT di wilayah Kecamatan Gapura. Ya, mungkin itu saja dari saya. Surabaya ya, jauh sekali Mas Rizal ya. Dari nyebrang laut. Nah, ini untuk bahasan kita pagi ini sangat menarik sekali karena posisi lahan cabenya Pak Yanto ini kan pinggir jalan ya, pinggir jalan yang notabene tiap hari kita lewati, dan posisi sekarang lagi apa istilahnya ya, lebat-lebatnya menjelang panen, bahkan sudah panen ya Pak Yanto ya? Sudah panen kelima ya. Kelima masih kita lihat masih banyak ya buahnya. Nah, ini tentunya menjadi daya tarik sendiri bagi para pengguna jalan, dan bagi kami selaku penyuluh ini juga merupakan penyegaran. Wah, ternyata petani kita sukses budidaya cabai di musim penghujan. Nah Pak Yanto, saya penasaran. Ya. Dulu saya awal-awal kenal dengan Pak Yanto. Pak Yanto ini merupakan salah satu petani jagung ya. Kok sekarang semangat untuk menekuni horti itu sejak kapan? Sebetulnya sebelum petani ini horti, saya sudah boleh dikatakan ya petani jagung, terus padi. Awal mula saya beralih ke horti pertama kali bawang. Setelah saya coba horti, ternyata hasilnya lebih, ya bisa dikatakan lebih menguntungkan ketimbang tanaman padi dan jagung. Berarti motivasinya di situ ya, Iya. lebihnya ya, Lebih. nabungnya Iya. gitu. Berarti dari awal pertama bawang merah. Awal pertama turun ke horti bawang merah. Terus Iya. tanam cabai sejak? Kalau nggak salah sejak 2014 lah. 2014, berarti sekarang sudah lama ya. Iya, 8 Sudah tahun lama. lebih. Berarti sudah banyak pengalaman ya Pak Yanto ya. Nah, untuk sekarang nih Pak Yanto, kalau ibu-ibu sekarang belanja cabai itu mesti Ya. komentarnya cabai sekarang mahal gitu Ya. ya. Nah, tapi di satu sisi mungkin bagi petani seperti Pak Yanto, ini adalah momen ya Pak ya. Ya. Momen. Kalau boleh tahu berapa sekarang harga cabai Pak Yanto? Kalau untuk sekarang terakhir saya jual itu ke pengepul, bukan di pasar ya, versi petani ya. Pengepul. Iya, versi petani, Kami harga jualnya petani. biasa ke pengepul. Itu untuk harga saat ini, untuk cabai yang ini rawit putih, saya jual merahnya
itu kemarin 40. 40.000 Ya. sekilo, pedas. Untuk Lumayan. cabai. Kalau untuk yang cabai merah besar, kemarin saya jual 35. 35. Ya, Ya. 35. Berarti sudah lumayan ini ya, lumayan Alhamdulillah. hot. Lumayan hot sahabat. Iya. Nah, ini sudah 5 kali panen. Kalau cabai besar sudah berapa kali? 4 kali. 4 kali. Ya. Dan ini sebenarnya sahabat bukan cuma di sini aja, di seberang jalannya lagi juga masih ada tanaman cabai Pak Yanto yang lain-lain. Ya. Ya. Nanti Pak Yanto, Siap. karena biasanya ini menurut pengalaman. Ya. Pada awal Pak Yanto bertanam, apakah memang mengejar momen off season saat musim penghujan atau memang sebelumnya tanam masih apa ya istilahnya ya, bisa di musim-musim lainnya atau gimana Pak Yanto? Oh, untuk pertama-tama pertama kali saya tanam horti itu, ya yang penting saya pengen tanam, saya tanam, pengen tanam cabai ya saya tanam di waktu kapanpun gitu. Kapanpun. Tapi ya. setelah berjalannya waktu, saya mengalami ternyata ada waktu-waktu tertentu di mana cabai harga komoditi mahal. Mahal. Akhirnya saya mengarahkan ke situ. Jadi saya tanam bawang bulan sekian, insya Allah nanti pas panen harga mulai melambung. Itu yang saya jadi patokan setiap tahunnya. Berarti sudah hafal ya ritme dari harga tahunan di mana puncak-puncak harga Ya. itu tinggi ya. Ya. Oke, jadi kalau cabai memang pernah juga saya cross check untuk data dinas dan juga pengalaman mungkin sudah ya. Tiap kali ketika musim penghujan, terutama ketika puncak hujan ya, Ya. itu biasanya rata-rata sebenarnya bukan cuma cabai, sayur-sayuran lainnya juga ya, Ya. juga biasanya harganya juga bagus. Nah, cuma biasanya Pak Yanto di Ya. balik pesona harga yang bagus ini biasanya ada tantangan yang besar. Betul. Ya, betul ya. Resiko yang besar gitu. Resiko yang besar nih. Kalau boleh tahu sebagai pembuka nih ya sahabat ya. Yang paling bikin Pak Yanto pusing itu tantangannya di mana? Biasanya untuk tanaman cabai ini untuk musim penghujan saat ini yang biasa saya tantangan terberat lah. Itu yang paling rawan penyakit seperti penyakit ya pitopora, busuk daun, ya semacamnya lah, jamur-jamuran lah. Gitu. Jamur-jamuran. Ya, untuk penyakit. Untuk hama biasanya tidak ada lain lagi kecuali lalat buah. Lalat Itu buah. yang paling susah diatasi. Iya. Ya. Utama Pak ya. Ya, betul. Nah, selama ini Pak Yanto bisa sampai produktif seperti ini tanaman cabenya, versinya Pak Yanto pengendaliannya itu seperti apa Pak? Yang sudah diupayakan dengan Bapak? Ya. Untuk cabai biasanya saya rutin semprotnya pakai fungi. Fungi. Itu yang lebih utama. Fungi-fungisida. Karena musim penghujan ini rawan di jamur. Itu aja. Jadi opsi utama mencegah daripada mengobati. Mengobati, Betul. tanda petik sahabat tani, Ya. bahwa di sini kunci utama adalah mencegah daripada mengobati. Ini tips dan trik pertama. Jadi sebelum kejadian kita upayakan untuk pencegahan. Ya, Oke, betul. bisa dilanjut terus Pak Yanto? Untuk tanam cabai diusahakan dari awal kalau versi saya, karena tiap petani versinya versi banyak, berbeda-beda pasti. Ya, versinya berbeda. Kalau saya diutamakan tanah harus sehat. Jadi Tanah harus sehat. olah tanah yang betul, terus persiapan seperti pengapuran, pupuk dasar itu, dan lain-lainnya itu harus memang sudah betul-betul dipersiapkan dengan matang. Dipersiapkan. Ya, itu kuncinya sudah. Iya, berarti sudah menuju ke manajemen tanaman sehat. Ya, Tanaman betul. sehat ya. Jadi ketika tanaman sehat, insya Allah ketahanan ya, ketahanannya lebih kuat. Nah, ini karena di sini juga kebetulan akan ada teman kita ya, Pak Rizal POPT. Nah, Pak Rizal, terkait memang dengan budidaya tanaman sehat nih, mungkin Pak Rizal bisa menambahkan, karena
banyak sekali beberapa petani cabai yang juga sempat curhat ya, baik itu ke BPP ataupun ke lapangan dengan kami para penyuluh. Di antaranya memang kasusnya sama Pak Rizal, lalat buah, kemudian ada yang kena antraknos ya terutama, kemudian ada yang bunganya rontok ya. Nah, mungkin bisa disampaikan kepada teman-teman memang apa tantangan utama yang umum terjadi, kenapa bisa sampai membludak pada saat musim penghujan. Oke, jadi salah satu tantangan di petani horti khususnya ya, ini kalau di musim hujan ini kan adanya peningkatan kelembapan. Bahkan kalau turun hujan kelembapan bisa sampai 100%. Dimana ketika kelembapan itu tinggi, penyakit itu sangat senang malahan. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah lihat, kalau ya kasarnya kalau di suatu ruangan, kalau ruangan itu lembab, pasti kan di tembok-tembok ada jamur yang nempel-nempel. Itu gambaran kasarnya lah. Itu sama seperti yang di lapangan, di lahan khususnya ya. Ketika kelembapan itu sudah tinggi, penyakit bahkan dari bakteri maupun jamur itu sangat optimal dalam tumbuh. Nah, itu yang dimusuhi oleh tanaman dan petani khususnya. Ketika sudah kelembapan itu tinggi, maka kondisi sudah sangat memungkinkan untuk penyakit itu berkembang. Nah, salah satu cara untuk mencegah adanya pengembangan penyakit itu, yang dia dilihat adalah tanahnya. Bagaimanapun tanah adalah fondasi dari tanaman. Ketika tanah itu sudah sehat, ke atasnya juga insya Allah sudah sehat. Biasanya ketika kelembapan itu tinggi, mikroorganisme di dalam tanah ini kan beragam. Ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Salah satu yang merugikan itu mungkin yang sudah disebut oleh Pak Yanto adalah Phytophthora. Phytophthora itu berkembang di dalam tanah. Ketika kondisi tanah itu lembab, banyak air, kemudian curah hujan tinggi, itu Phytophthora sangat berkembang malahan. Makanya salah satu metode yang pertama kali dilakukan adalah dilihat dulu tanahnya. Ketika tanah itu sudah sakit, walaupun tanamannya itu varietasnya sebagus apapun, tetap akan berpenyakit karena di dalam tanahnya sudah ada bibit penyakit seperti itu. Nah, Pak Rizal, boleh dijelaskan ciri dari serangan Phytophthora? Mungkin sahabat masih ada yang bingung Phytophthora ini yang gejalanya yang seperti apa sih? Apakah daunnya yang keriting atau bercak-bercak atau gimana ya? Untuk gejalanya ya, ciri khususnya ini kalau orang utara, Sumatera Utara itu bilangnya mati rotek atau bahasa Indonesianya mati pucuk. Ketika di dalam tanahnya itu sudah ada bibit penyakit Phytophthora dan tidak ada perlakuan khusus dalam mengolah tanahnya, itu bisa menular ke tanamannya. Salah satu ciri khasnya pucuknya, pucuk tunas cabenya itu layu, kemudian menguning, kecoklatan dan kemudian mati. Itu penyakit yang sebenarnya pada umumnya dianggap remeh petani, padahal itu sangat mematikan sekali. Kalau tadi dibilang antraknos atau lalat buah itu kan sudah tumbuh, hanya menyerang buah, tetapi Phytophthora itu menyerang keseluruhan tanaman. Seperti itu. Berarti untuk Phytophthora sendiri ini vital ya, ibarat orang itu kalau ini langsung penggal kepala ya. Jadi semua organ akhirnya kena gitu ya. Oke. Selain itu apalagi selain Phytophthora, Pak Rizal? Kemudian selain Phytophthora, mungkin tadi sudah jelaskan juga salah satunya adalah penyakit antraknos. Ketika itu tanaman sudah berbuah. Kenapa? Kan yang kita panen di dalam tanaman cabai ini adalah buahnya. Ketika buah itu berpenyakit, otomatis secara kualitas itu juga akan mengurangi harga ya Pak ya, betul Pak ya? Betul. Ketika tanaman itu sudah banyak terkena antraknos, otomatis harga jualnya juga akan turun karena secara kualitas juga menurun. Kenapa di musim hujan ini menyebabkan antraknos? Biasanya di dalam udara ini itu sebenarnya sudah ada spora-spora atau bibit penyakit. Kemudian adanya air hujan, otomatis kan spora atau bibit penyakit itu terbawa air hujan, kemudian nempel ke buah sehingga menyebabkan buah tersebut menjadi busuk dan berpenyakit. Salah satunya adalah antraknosa. Seperti itu. Itu untuk antraknos ya. Kalau di Jawa kita bilangnya penyakit apa? Pate ya, pate. Kalau di sini jangan kita bilang pate ya. Kalau di sini Cacar. Soalnya kalau di daerah sana konotasinya sudah beda kalau bilang pate. Nah, betul itu dari segi penyakit yang paling umum menyerang tanaman cabai ya Pak Yanto ya. Biasanya itu nyerangnya patek kata orang Jawa, kalau kata sini kan cacar itu. Cacar. Biasanya pada bulan
Februari. Puncak-puncak hujan ya. Betul, Februari, Maret itu sudah. Itu Iya. pengalaman saya tiap tahunnya seperti itu pasti. Itu sudah. Kemarin juga ada ya petaninya Bu Sulis, kalau nggak salah juga daerah mana ya, daerah Baban ya, daerah Baban yang sempat ke kantor juga cerita kena cacar gitu kan, kena cacar. Nah, itu apakah mungkin ada penyakit lainnya juga yang punya resiko yang tinggi juga? Ada juga beberapa penyakit yang lain yang bisa menyerang keseluruhan tanaman. Salah satunya adalah virus kuning. Ya. Ya, itu virus kuning. Ini sebenarnya ini adalah virus. Sejauh ini saya belum pernah mendengar atau menemukan adanya teknologi untuk mengendalikan virus pada tanaman. Tidak ada kan? Tidak ada pernah mendengar adanya virusida, kan nggak pernah dengar ya Pak ya? Kalau untuk jamur kan adanya fungisida, kalau serangga kan insektisida. Tetapi sejauh ini saya belum mendengar adanya pengendalian yang bernama virusida. Karena virus ini unik. Dia dikatakan makhluk hidup iya, dikatakan benda mati juga iya. Dia hanya bisa hidup pada media hidup. Nah, virus kuning ini dia vektor pembawanya. Ini ibarat kalau di manusia ya, di penyakit manusia ini kayak demam berdarah. Dia kan ada vektornya namanya nyamuk, Aedes aegypti kalau di manusia. Tetapi kalau di tanaman cabai, virus kuning ini pembawanya ada 2 jenis pada umumnya ya. Salah satunya adalah kutu kebul atau cabuk atau arung Jawa, dan yang kedua adalah trips. Ya. Dua serangga itu yang menyebabkan virus kuning. Nah, bagaimana cara mengendalikan virus kuning? Memang belum ada pengendalian secara kompleks mengenai virusnya. Tetapi kita bisa mensiasati dengan mengendalikan vektornya. Tadi, ya betul. Jadi kan yang saya sebutkan tadi kan ada trips sama kutu kebul atau cabuk. Mungkin kalau di sini lebih banyak tripsnya Pak ya. Kalau sini ya, ya trips yang lumayan banyak. Nah, salah satu pengendalian trips itu bisa menggunakan kalau di sini bisa menggunakan Dimoipo bisa juga dengan atau kalau yang sini Dimoipo sudah pernah dengar Pak? Dimoipo kalau sini rata-rata nggak mempan. Oh, sudah kebal malah Pak. Iya, memang kalau sini biasa saya pakai itu Abamectin. Oh, Abamectin. Oh ya, kalau Abamectin memang kelasnya sudah lumayan keras Pak ya. Berarti di sini pada umumnya sudah kebal Pak ya kalau pakai Dimoipo Pak ya. Iya, Dimoipo udah mempan sudah dia mempan Pak ya. Oke. Jadi memang salah satu metodenya kita mengendalikan vektornya bisa menggunakan Dimoipo atau Abamectin. Jadi kalau memang itulah kita fungsinya untuk mengetahui berbagai macam bahan aktif, karena ketika satu bahan aktif itu tidak mempan, bisa memakai bahan aktif yang lain. Betul, untuk meminimalisir adanya peledakan hama tersebut. Kalau petani terus-menerus memakai bahan aktif yang sama terus-menerus, maka lama-lama dari struktur dari hama tersebut akan menyesuaikan, akan tebal lama-lama. Betul. Seperti itu. Karena biasanya kalau saya pakai fungi itu biasanya dari bawah. Jadi dari bahan aktif terendah. Jadi makanya saya seperti itu. Bertingkat ya Pak ya, nggak langsung ambil yang atas gitu ya, yang eksklusif ya. Ketika bahan aktif rendah itu kita mampu, kita pakai yang terendah. Ketika sudah resistan atau kekebalannya dia sudah tingkat agak lebih tinggi, kita pakai dosis atau bahan aktif yang lebih tinggi juga. Yang lebih tinggi. Ya, betul. Berarti ini hama tripsnya semakin canggih. Ya. Sahabat ya, jadi semakin canggih, semakin resisten gitu ya. Itu dari segi penyakit tadi ya. Betul. Kalau dari segi hama yang banyak kan adalah lalat buah ya. Untuk musim penghujan lalat buah. Spesialis lalat. Ini yang sering Pak Yanto. Kalau saya lihat tadi juga dengan Mas Rizal ya, di sini nggak ada istilahnya trapping atau perangkap yang menggunakan petrogenol kan ya. Adanya tadi apa Pak? Citronella ya. Citrun. Bisa juga biasanya saya pakai kalau petrogenol itu di luar lingkungan pertanian saya. Pertanian. Ya, jadi jarak 50 sampai 100 meter itu saya kasih di luar ya. Betul. Nah, ini yang sering kali kita dapatkan di lapangan Pak Yanto, yang sering kali kita temui tidak hanya di tanaman cabai, tapi tanaman horti lainnya seperti semangka ya, melon yang memang tanaman buah lah yang rawan hadir di situ lalat buah.
teman-teman kadang seringkali justru memasang perangkap di dalam pertanaman. Ya. Ya, ini kalau menurut Pak Yanto mungkin bisa disampaikan ke sahabat karena petani langsung ya. Resikonya kalau dipasang di pertanaman ya apa Pak Yanto? Ya, resikonya kalau kita pakai petrogenol di lingkungan tanaman itu malah mengundang lalat yang jantan. Kalau sudah jantannya itu banyak di lingkungan pertanian kita, otomatis betinanya juga akan Munut ya? banyak gitu. Ya. Berarti kayak mengundang bancaan ya. Betul. Gitu. Lebih bagus kalau petrogenol itu masangnya kita di jarak 50 sampai 100 di luar area pertanian kita. Ya, betul. Itu. Jadi kami juga sudah sering menyampaikan Pak Yanto. Nah. Cuma kadang ya mungkin ya nggak tahu kurang percaya atau gimana. Tapi kalau Pak Yanto sendiri karena sudah yang melakukan sendiri budidaya dan pengalamannya juga sudah bertahun-tahun, mudah-mudahan ya ada apa istilahnya ya, ada impactnya ya, ada Ya, dampaknya amin. gitu. Karena ini memang sangat riskan sekali kalau kita ketahui ya Pak Rizal, kalau kita pakai petrogenol itu kan dibawa oleh angin. Sedangkan angin sendiri jangkauannya itu kan luas ya, panjang ya. Beda dengan kita saat menggunakan perangkap kuning. Perangkap kuning itu kan jarak pandang secara visual, jarak pandang hama itu kan terbatas ya, nggak seperti manusia yang walaupun 1 kilometer ke sana masih kelihatan warna. Nah, sedangkan petrogenol ini berdasarkan angin yang dibawa ya. Nah, ini gimana menurut Pak Rizal selama ini? Mungkin Pak Rizal juga menemukan teman-teman di lapangan ada yang masih memasang perangkap di pertanaman. Oke, mungkin yang saya bahas dulu yang petrogenol ya. Ya. Jadi Pak Yanto bilang kalau petrogenol di sana juga mengundang untuk datang Pak ya. Ya. Kalau di petrogenol sendiri dilihat dulu Bu Pak untuk hamparannya. Mungkin kalau di Pak Yanto ini kan lahan cabai kan ya di sini ya, yang sekitarnya kan kebanyakan padi. Kalau Pak Yanto berprinsip dan mengundang betul sekali, karena yang menanam cabai hanya di Pak Yanto, di sekitarnya kan padi. Ketika Pak Yanto di lahannya Pak Yanto saja yang memasang petrogenol, lalat-lalat buah yang di luar area cabai akan masuk. Beda cerita kalau hamparan memang di sentra horti. Kalau di hamparannya itu memang semuanya horti, memang perlu adanya pemasangan yang tadi Bapak Yanto bilang sekitar 5-10 meter untuk pemasangan petrogenol. Itu memang perlu dilakukan karena memang hamparannya horti semua. Tapi kalau di Pak Yanto ini kan kita berbicara di kondisi sekarang ya. Pak Yanto kan hanya menanam cabai di sini, di sekitarnya kan padi semua. Ketika Pak Yanto memasang petrogenol di sini, ya otomatis alat buah yang di luar itu akan masuk ke lahannya Pak Yanto. Makanya tadi yang dilakukan oleh Pak Yanto sudah benar, tidak memasang petrogenol Pak ya. Karena takutnya nanti malah ngumpul di lahannya Pak Yanto, malah kasarnya makalanya di sini malah diundang, akhirnya malah ngumpul di lahannya Pak Yanto. Kemudian yang kedua ini perangkap likat kuning atau yellow trap ya. Kalau di yellow trap ini sepengetahuan saya memang itu hanya sebagai teknik monitoring atau melihat dari lahan ini banyak hama atau musa alami yang di lapangan, bukan sebagai teknik pengendalian. Kontrol, betul, sebagai kontrol. Kenapa? Karena di likat kuning ini tidak hanya menangkap hama, bahkan serangga-serangga itu yang predator, parasito itu juga bisa tertangkap. Nah, bahayanya likat kuning ini dia spektrumnya luas. Dia bisa semua serangga bisa tertangkap di likat kuning. Makanya pemasangannya tidak disarankan sepanjang pertanaman. Dilihat dulu kondisinya. Mungkin jalan 3 hari pertama, oh ternyata memang banyak kutu kebulnya semuanya. Oke, dipasang terus. Tetapi ketika sudah mulai banyak predator atau parasito yang tertangkap, itulah yang perlu dilakukan kaji ulang. Dikaji ulang, apakah perlu ada pemasangan lagi atau dilepas kita mengendalikan cukup hamanya saja, seperti itu. Nah, Pak Rizal, itu kan untuk perangkap kuning ya. Kita ketahui juga ada perangkap biru ya, perangkap biru yang spesifik untuk kutu ya. Nah, itu lebih aman kalau untuk kondisi tanaman cabai itu lebih aman yang pakai yang kuning atau yang biru? Kalau dikatakan paling aman, melihat dulu kondisinya seperti apa di arealnya, kan kita tidak bisa meratakan kondisi lahan semua ya. Mungkin ada yang memang tidak ada sama sekali parasitoidnya atau predatornya, ternyata memang hamparannya tuh full dengan hama. Maka yang kita lakukan adalah likat kuning. Tetapi ketika kondisinya memang cukup rata ekosistemnya, dari parasitoidnya ada, kemudian predatornya ada, hamanya ada,
Maka kita perlu adanya spesifik ke memang khusus hama. Contohnya di likat biru tadi yang spesifik ke hama thrips. Jadi yang ditangkap hanya hama yang tertarik terhadap warna kuning. Kalau biru. Kalau kuning kan seluruh serangga kan tertarik kuning. Tidak hanya hama, termasuk predator. Tetapi kalau yang biru kan spesifik ke serangga tertentu. Seperti itu. Oke, baik sahabat, ini menarik sekali ya. Jadi kadang kita rada-rada gimana ya, rada-rada semangat kalau membahas masalah pengendalian OPT ya. Karena ini memang kompleks sekali. Kita juga menyesuaikan dengan kondisi di tempat, spesifik lokasi lah istilahnya ya. Nah itu untuk pengendalian OPT tadi utama baik hama ataupun penyakit sahabat. Nah kemudian juga berbicara tentang manajemen tanaman sehat, termasuk yang sudah dilakukan oleh Pak Yanto. Di situ ada pemasangan sitrun ya, yang tujuannya apa tadi Pak Yanto? Untuk memudarkan penciuman lalat buah. Ya, memudarkan penciuman lalat buah ya. Nah, ini juga sebenarnya kan merupakan konsep alami ya, ramah lingkungan ya Pak Rizal ya. Barangkali dari Pak Rizal sendiri, tadi Pak Yanto sudah menjelaskan bahwa yang utama itu bagaimana menciptakan lingkungan tempat tumbuh yang sehat dan subur. Betul. Artinya mulai dari pemasangan kapur pertanian ya Pak ya. Mungkin ini yang agaknya jarang ya Pak ya digunakan terutama oleh para petani baru ya untuk yang cabai ya. Karena untuk tanaman pangan biasanya agak jarang juga mengenal kapur pertanian ya Pak Yanto ya. Kemudian juga dari faktor pemupukannya. Baru nanti ketika ada serangan di pengendalian. Nah, mungkin masukan dari Pak Rizal secara umum manajemen tanaman sehat seberapa pentingkah di dalam kegiatan budidaya khususnya tanaman horti di off season ini? Jadi kalau berbicara mengenai manajemen tanaman sehat ya, itu kan kompleks ya, dari awal pengolahan tanah, kemudian perlakuan benih, pemupukannya berimbang, kemudian metode pengendalian yang lebih ke ramah lingkungan. Mungkin sebenarnya saya tanya ke Pak Yanto dulu, awal tanam Pak, di tanah ini ada perlakuan khusus nggak Pak, selain pengapuran tadi? Selain Oh ya, apa Pak? untuk olah tanah biasanya saya pakai kalau yang biasa saya gunakan itu pupuk kandang, tapi yang sudah matang. Otomatis kalau belum matang itu akan mengganggu juga pertumbuhan, terutama di jamur, utamanya fusarium itu. Karena memang medianya jamur kan pupuk kandang. Iya. Ya, medianya. Ya itu yang utama. Jadi olah lahan itu penting. Intinya gini, sebelum tanam diutamakan dulu tanah sehat. Kalau tanah sudah sehat, otomatis tanaman juga akan sehat dan imunnya juga akan kuat. Itu. Iya. Intinya. Mungkin gini Pak ya, ada sedikit tambahan Pak ya, mungkin Ya. bisa dicoba sama jenengan di musim selanjutnya. Sudah pernah mendengar trichoderma Pak? Triko, sering pakai saya. Sering pakai. Sudah pakai? Dipakai, sudah coba di Sudah, cabai, semua Pak? tanaman. Jadi Cabai, bawang, bahkan banyak merek sudah saya pakai. mantap, berarti sebenarnya Pak Yanto ini sudah cukup cerdas ya. Bahkan teknologi yang mungkin sebagian petani belum memakai, Pak Yanto sudah selangkah lebih maju. Bahkan dari petani yang tidak tahu, Pak Yanto ini sudah memakai malahan. Sudah cukup cerdas ini. Ya itu Pak. Jadi mungkin untuk teman-teman ya. Jadi salah satu pengendalian itu tidak hanya di tanamannya, termasuk di tanahnya. Yang tadi saya bilang salah satu penyakit utama di cabai kan Phytophthora. Ya. Ketika Phytophthora itu sudah ada di dalam tanah, ini kan sudah ada penyakitnya nih di dalam tanah. Kita kan butuh tentara nih untuk membasmi Phytophthora di dalam tanah. Ya kita perlu menyiapkan tentara itu, jangan sampai musuhnya sudah masuk ke tanaman cabai, kita baru menyiapkan tentara. Iya, salah itu. Makanya kan ibarat sebuah negara, jangan nunggu perang dulu baru kita siapkan tentara, kan tidak itu konsepnya. Kita siapkan tentara dulu baru kita berperang. Nah itu makanya tentaranya seperti apa? Tentaranya bisa kita sebut dengan trichoderma. Jadi trichoderma ini adalah salah satu jamur, tapi jamur dia bermanfaat bagi tanaman. Bermanfaatnya kenapa? Karena dia memerangi jamur-jamur yang jahat di dalam tanahnya.
Jadi pengolahan tanah selain dengan pupuk kandang yang Pak Yanto sudah buat, kita bisa juga menambahkan trichoderma. Harapannya sebelum tanaman itu ditanam, bibit penyakit di dalam tanah itu sudah dikendalikan oleh trichoderma tadi. Jadi tanahnya sudah siap untuk ditanam, barulah kita melakukan penanaman tanaman budidaya seperti itu. Berarti intinya ya dengan aplikasi Agen Hayati khususnya dalam hal ini adalah trichoderma ya sahabat. Pak Yanto ini sudah banyak ditemani oleh tentara-tentara. Jadi nggak kerja sendirian pada akhirnya. Jadi kalau cuma mengandalkan tenaga Pak Yanto seorang untuk pengendalian penyakit tentunya bisa kalah ya Pak ya. Betul. Jadi memang bala bantuannya di satu sisi sudah sebar organik untuk makanan dari Agen Hayatinya, dan tentaranya di sini ditambahkan lagi. Nah itu berarti ada campur tangan Agen Hayati ya Pak Rizal ya. Oke, selain itu Pak Rizal barangkali ada tambahan lagi? Mungkin kalau berbicara Agen Hayati memang kompleks ya, tetapi ketika sudah kan kita berbicara lingkungan ya, lingkungan kan sangat kompleks. Ketika kita sudah melakukan upaya adanya Agen Hayati, kemudian tetap ada namanya serangan penyakit, maka tetap perlu adanya kimia. Saya tidak berbicara non kimia, tidak. Kimia tetap diperlukan tapi pada ambang batas tertentu. Ketika memang sudah tidak bisa dikendalikan oleh Agen Hayati tadi, maka perlu adanya pengendalian secara kimia. Nah, kimianya juga tidak sembarang kimia, tetap harus melakukan prinsip 6T, tepat dosis, asalnya tepat dosis. Kadang di petani pada umumnya ini menyemprot ini tidak membaca label. Padahal label itu sangat penting. Perusahaan pestisida sudah membuat dosis demikian rupa, harapannya secara kekebalan di hamanya tidak kebal, tapi dosisnya tepat sasaran. Jadi pada kondisi dosis tertentu sudah bisa membunuh hama tersebut. Kenapa tepat dosis? Ketika dosis tersebut di bawah ambang batas, akan terjadi kekebalan. Ketika melebihi dosis akan menimbulkan residu. Jadi kan itulah fungsinya kenapa harus tepat dosis, agar tadi tepat sasaran. Resikonya meminimalisir residu, tetapi hama sasaran tetap mati, tetap kendalikan seperti itu. Berarti di sini juga tipsnya lagi adalah bijak dalam penggunaan pestisida kimia ya Pak Rizal ya. Oke, di situ sudah komplit tadi. Nah, saya juga penasaran nih Pak Yanto. Ya. Ini kan tanamannya kan nampak, maksudnya memang jenisnya kan pendek ya Pak Yanto untuk cabai rawitnya. Tapi kelihatan kemarin sebelum panen rasanya lebih kelihatan buahnya daripada daunnya. Ya. Saking lebatnya sahabat, saking lebatnya ini sudah 5 kali panen gitu. Barangkali bisa disampaikan kepada sahabat tani secara gambaran umumnya aja terkait dengan masalah penggunaan pupuknya Pak. Artinya ketika vegetatif lebih dicondongkan pada pupuk jenis apa, ketika generatif lebih condong ke apa Pak? Ya, untuk biasanya kalau mulai awal untuk fase pertumbuhan yaitu apa? Generatif ya. Vegetatif ya, vegetatif. Pertumbuhan vegetatif biasanya versi saya itu saya pakai pupuk berimbang. Pupuk berimbang yaitu biasanya 16-16. Setelah fase berikutnya, fase generatif, berarti pupuk majemuk ya, NPK ya, NPK. Pupuk harus berimbang. Dan di lahan sudah ada memang pupuk NPK untuk dasaran. Terus selanjutnya untuk pupuk berimbang itu hanya pupuk lanjutan di fase vegetatif. Untuk generatif biasanya saya pupuk itu yang unsur kadar atau unsurnya itu lebih tinggi K. Untuk menyuplai pembungaan dan pembuahan. Gitu. Berarti tetap pupuk majemuk, cuma yang proporsi K-nya lebih tinggi ya Pak ya. Betul. Gitu. Oke, artinya di situ secara nutrisi sudah komplit, tinggal nanti proporsi dari NPK-nya ini mana. Jadi kalau generatif sahabat biasanya lebih ngambil yang proporsi sama ya kalau ya Pak Yanto ya. Betul. Tapi dengan catatan di awal sudah ada pupuk dasar. Pupuk dasar gitu. Baru generatif nanti ambil proporsi K yang tinggi untuk mensupport pembungaan dan pembuahan. Oke. Dari pupuk dan juga pengendalian hamanya sendiri tadi sudah dibahas dengan lengkap sekali sahabat. Nah,
Kalau dulu juga mungkin bisa dihitung jari petani, sekarang rata-rata sudah lumayan tiap desa yang tanam cabai rawit ya, khususnya sudah sering kita lihat di lapangan. Nah ini berarti sudah motivasinya sudah kena gitu, tinggal mungkin menjalaninya aja ya Pak Yanto ya, yang barangkali di situ memang butuh ilmu yang mendalam dan juga pengalaman nanti yang kita bisa perbaiki terus menerus, karena Pak Yanto ini sudah apa ya, masa ininya sudah lama ya Pak ya, 2014. Oke, sebelum nanti kita tutup diskusi kita pagi hari ini, barangkali Pak Yanto mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan kepada teman-teman. Iya. Baik, untuk teman-teman sahabat petani, terutama pemula yang mau tanam horti, khususnya cabai, apapun cabai, bawang, itu yang diutamakan olah tanah yang benar. Intinya tanah itu harus sehat dan subur, itu aja. Yang kedua, itu pemilihan jenis bibit harus betul-betul yang terbaik. Ya. Karena untuk kesuksesan kita budidaya, itu yang menentukan 50%-nya itu bibit. Itu Kualitas aja. mutu benih ya, berarti ya. benih. Oke. Jadi memang tanah yang sehat dan subur. Karena ini saya sangat ini juga menjadi apa ya, menarik ya. Tanah yang sehat itu pasti subur ya Pak ya. Ya. Tanah subur belum tentu sehat. Nah ini Pak Yanto sangat paham sekali bahwa memang sehat dan subur ini konteksnya berbeda. Dan yang kedua adalah pemilihan mutu benih. Mutu benih ini juga besar pengaruhnya terhadap hasil. Nah dari Pak Rizal sendiri ya, silahkan Pak Rizal. Kalau saya singkat aja Bu ya. Jika ingin sukses, jangan pernah takut mengambil resiko. Oke, Ya, gitu. bagus juga. Jadi memang orang yang di awal sebelum melangkah sudah takut, dia nggak akan jadi melangkah ya Pak ya. Jadi intinya mau sukses, punya potensi sukses, karena takut akhirnya nggak jadi sukses sampai kapanpun, nggak jadi melangkah. Betul. Oke, masuk sekali sahabat. Baik, demikian perbincangan singkat kita dengan Pak Yanto dan juga Pak Rizal. Nah sebelum kita akhiri nih, Pak Yanto ada kenang-kenangan. Oh ya. Apa ya, sederhana tapi mudah-mudahan ini tulisannya podcast BPP Kostra Tani Gapura Sumeneb. Ya, Gapura ke depan, Gapura bisa, petaninya maju, penyuluhnya keren. Semoga harapan kami Pak Yanto juga semakin sukses ya, Amin. semakin lancar, menginspirasi terutama. Oke Pak Yanto. Terima kasih. Ya, baik sahabat tani, demikian. Terima kasih banyak atas sharing ilmunya, sharing pengalamannya buat Pak Yanto dan Pak Rizal. Semoga bermanfaat, dan kepada sahabat tani bisa terus ikuti kegiatan-kegiatan kami, menyimak kegiatan kami di lapangan, progres juga teman-teman penyuluh di media sosial kami. Sekali lagi, kalau di Instagram BPP Kostra Tani Gapura, kami juga ada YouTube dan juga ada Facebook. Nah, baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Say bye.